Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adriano Saputra dengan nomor mahasiswa 240906200015. Di sini saya akan membahas buku Statistika Penelitian, Analisis Manual dan IBM SPSS pada halaman 69 hingga ke halaman 80. Oke, untuk yang pertama yaitu skewness dan keruncingan atau kemiringan dan keruncingan. Oke, untuk kemiringan atau skewness itu bisa dibilang cara kita lihat apakah data condong ke kiri atau ke kanan. Kalau distribusi datanya punya ekor panjang ke kanan, berarti dia miring ke kanan atau biasa disebut dengan skewness positif. Sedangkan kalau ekor panjang ke kiri, berarti miring ke kiri atau biasa disebut dengan skewness negatif. Kalau nggak miring kemana-mana alias seimbang, berarti skewness-nya mendekati 0. Nah, kalau keruncingan atau kurtosis itu lebih fokus kepada puncak distribusi datanya. Kalau puncaknya tajam dan tinggi banget, berarti data cenderung mengumpul di tengah. Tapi masih ada beberapa nilai ekstrim di pinggir atau biasa disebut dengan leptokurtik. Kalau puncaknya datar dan melebar, artinya data lebih menyebar rata atau biasa disebut dengan platikurtik. Sedangkan kalau puncaknya biasa-biasa saja, mirip distribusi normal, itu disebut dengan mesokurtik. Jadi gampangnya skewness ngasih tahu data itu lebih berat ke kiri, kanan atau seimbang. Sementara kurtosis nunjukin apakah puncak data tajam atau tumpul. Oke, kemudian kita harus menginstal aplikasi IBM SPSS. Lalu kita akan memasukkan data yang ada di buku pada halaman 71 dengan cara pertama kita klik ke variable new, kemudian ke tipe, lalu klik numerik. Oke, ini namanya kita berikan X, kemudian desimalnya kita buat 0. Nah, kalau udah begini kita balik ke data view. Nah, kemudian data pada 71 itu diketik ke sini dengan cara menurun. Di sini saya sudah mengcopy agar lebih cepat. Oke, saya akan copy paste. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan save dulu ya dengan cara file, save as, kemudian kasih nama, terserah, saya kasih nama contoh 51. Kita save. Oke, di sini kita klik analisis, deskripsi statistik, lalu frekuensi. Nah, ini X-nya itu dipindah ke kanan dengan cara klik tombol anak panah ini, kemudian ketuk tombol chart, histogram, dan centang show normal curve on histogram. Continue. Lalu klik OK. Nah, ini akan diproses sebentar. Oke, sudah muncul ya. Ini data ini sudah cocok dengan data yang di buku pada halaman 74 jika input datanya nggak salah. Lalu bentar. Nah, ini hasil dari grafiknya dari data-data yang kita input tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke transform, lalu klik record into different variable, lalu kita pindahkan dengan mengetik tombol panah, lalu ditulis pada nama tulis kelas dan pada label kita tulis
interval. Lalu klik out and new value, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita klik range dan kita masukin data yang ada pada halaman 76 dengan cara seperti ini. Range pertama kita ketik dengan 66, lalu ke drop 66, lalu ke drop kita kasih 77 seperti data yang di buku, terus kasih value nya angka 1 saja, kemudian klik add, terus masukkan semua datanya 78, 89, value nya 2, terus 90, 101, value nya 3, 102, 113, value nya 4, 114, dropnya 125, value nya 5, klik edit, 126, dropnya 137, value nya 6, terakhir 138, nya 149, ininya 7, kita add, kemudian klik continue dan OK, klik change lalu OK. Kemudian buka variable view, nah jadi ada variable tambahan kelas dengan nama kelas, lalu klik pada value, nah akan muncul seperti ini. Terus ada value diisi 1 dan labelnya diisi 66 sampai 77, klik add, kemudian 2 lanjutannya 78 ke 89, 78 sampai 89, 3, 90 sampai 11, 4, 102 sampai 113, 5, 114 sampai 125, 6, 126 sampai 137, 7, 138 sampai 149. Oke, jika udah semua, klik OK. Bentar. Oke, kemudian pada desimalnya ini kasih 0, lalu bentar, kita
apa sih, ke analis, kemudian ke seperti tadi deskriptif statistik, lalu frekuensi. Kemudian yang ini kita kirikan dulu, dan yang interval kelas kita kasih ke kanan. Kemudian ke chart, lalu seperti tadi histogram, show, dan lalu klik continue, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini tabelnya sudah sama dengan halaman 78, dan akan muncul grafiknya juga. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya 79, kita harus membuka salah satu file. Kita dengan cara open, lalu klik data, dengan lalu cari folder yang ingin dibuka. Contohnya ini, contoh 1, kita open. Nah, sudah terbuka. Lalu kita lakukan analyze ke deskriptif lagi, lalu ke frekuensi. Nah, udah seperti itu, kita pindahkan variabelnya ke kanan ya, seperti tadi. Kemudian tekan tombol statistik. Nah, ini yang perlu dicentang itu mean, median, mode, percentile, terus standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis. Lalu pada percentile ini kita tulis 10 dan ADD. Lanjut lagi 25 ADD, 50, lalu kita add lagi, lalu 75 kita add juga, terakhir 90 kita add. Ya, seperti ini. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, karena ada data sheet seperti ini ya, statistik dengan isi yang sama seperti buku pada halaman 80. Jika kalian tidak salah memasukkan datanya ya, dan ini juga ada. Oke. Dan ya, sampai sini dulu saya membahas statistika penelitian, analisis manual, dan IBM SPSS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.